Yo, balik lagi bareng gue Jerry channel MMTV. Oke, so this is gonna be, aduh, gue gimana ya? Soalnya ini masukan aja, soalnya buat di embassy gitu, karena kita tuh beberapa kali bikin ya, namanya form-form orang yang mau nge-apply gitu kan. Embassy tuh bikin ada situs baru. Ada yang situs baru dari situs lama. Jujur kita tuh waktu itu udah nyaman dengan situs yang lama ya. Ternyata dirubah dengan situs yang baru. Pemikiran kita akan upgrade menjadi lebih baik dan segala macam. Ternyata adalah yang uang nyangkut, ya kan? Situs baru ini kelemahannya nih ya. Ini biar mungkin jadi perbaikan lah buat Habis kalau kita kasih tauin yang nggak ada perbaikan juga gitu. Jadi ya udah kita coba ngomongin di sini. Soalnya ngomong gini, situsnya itu US Embassy kita tuh mau apply, kadang kalau kita mau bayar, kita bayar nih, itu suka nyangkut. Tuh yang pertama tuh. Nih keluhannya ya, ini kita mau coba kasih masukan, suka nyangkut. Dan ketika kita ngelapor, Pak ini nyangkut, terus dibilang, oh ya sudah kami perbaiki. Ya udah dong, berarti kita kan udah bayar nih, duitnya udah stuck sono, kita tinggal nerima jadwal aja apa segala macam. Ternyata nggak diperbaiki gitu kan. Ketika diperbaiki nggak jadi itu diperbaiki, otomatis kita kirim lagi dong. Ini masih belum bisa nih, gini-gini. Oh ya, sudah kami lakukan. Kita sudah melakukan. Kita cek lagi, ternyata belum beres juga. Kita emailin lagi. Oh ya, ternyata kan capek ya orang. Udah begini, udah begitu, udah begini. Ternyata nggak selesai. Akhirnya apa? Resikonya apa? Kita bayar lagi. Aduh, iya kan? Itu kejadian tuh. Lu berapa dulu waktu itu orang? Banyak. Wah, 5-6 gitu. ada 5-6 orang. Jadinya ampun bayar lagi. Itu dikemanain uangnya, ngerti nggak? Yang kita bayar jadi gagal itu dikemanain gitu. Aduh, makanya ini situsnya perlu diperbaiki gitu ya. Dan juga ya, kedua, kalau kita mau ngubungin embassy pas kita nge-apply itu, jujur ya lewat email, kadang kita tuh nggak percaya gitu. Ini sebenarnya ngebales ini entah AI, entah email otomatis ya, karena pas jawabannya kayaknya udah terstruktur gitu ya dulu ya. Ngerti nggak maksudnya terstruktur? Kayaknya udah namanya udah begitu gitu. Jawabannya udah request Anda sudah dipenuhi gitu. Sama terus. Walaupun kita ngomongnya bagaimana, makanya kita mikirnya kok yang jawab AI gitu. Ngerti nggak? Kenapa nggak dijawab dengan orang bener gitu? Maksudnya ya mungkin biar cepat gitu ya. Jadi dia mungkin ada mesin otomatis yang ngejawab. Tapi kan kalau orang yang sama, toh mbok dikasih lihat, oh ini loh jawabannya yang benar begini, masalahnya begini, dan benar-benar dilakuin. Nah faktanya kita tuh mendapati sistem ini ketika kita balas menghubungi itu susah. Jujur ini susah banget nih menghubungi embassy, operatornya entah apapun itu di sana. Yang akhirnya membuat kami ketika menghadapi problem susah. Nah, yang ketiga, sistem bugs yang kita dapat juga, ketika kita wawancara, udah bikin jadwal wawancara, itu suka tidak keluar barcode-nya. Nah, ini otomatis kalau kita mau benerin lagi, jadwalnya akan berubah tanggalnya. Jadi otomatis yang tadinya misalnya saya nge-apply visa tanggal interviewnya misalnya 1 Mei. Ya, ini kan sekarang 1 Mei saya yang rekam. 1 Mei saya interview visa. Gara-gara tidak ada barcode, saya harus reschedule. Ketika reschedule, nggak dapat 1 Mei lagi, ngerti nggak sih? Jadi orang bisa dapetnya 18 Mei, 19 Mei, atau bahkan di akhir Mei. Yang mana which is merugikan orang tersebut. Kalau orang tersebut sudah punya rencana di akhir Mei, otomatis jadi berantakan gara-gara interviewnya yang berubah jadwalnya. Nah, itu. Jadi ada 3 bugs itu yang menurut kami ini harus diperbaiki lah. Nah, ini buat saran aja buat US Embassy yang tolongin gitu. Diperbaiki sistemnya, karena ya kami jujur aja, kami yang sering ngurusin visa ini, ya kami mendapati itu semua. Ini biar jadi lebih baik ya. Kan harapan kami jujur dapat situs baru, harapannya pengen dapat yang bagus ya. Tapi kenapa malah jadi
lebih jelek. Saya ngerasa ya, saya ngerasain itu dengan hal 3 hal tadi. Kalau menurut kalian lebih bagus sih ya terserah gitu. Tapi menurut kami itu lebih jelek, kami pusing gitu. Nah, mungkin ada juga kalian yang punya problem-problem yang sama dengan situs-situs pengaplayan visa ini gitu loh. Kalau memang ada, silahkan komen di bawah nih, kita sharing, kita mungkin bisa cari jawabannya gitu kan. Ya kami sih udah ada jawabannya gitu kan, dan bisa nyelesainnya. Cuman ya kami tuh nggak pengen kami nyelesain gitu. Kalau bisa ya sistemnya bisa lebih bagus supaya orang yang apply lebih nyaman, lebih aman, nggak perlu bayar 2 kali dan sebagainya macamnya. Itu aja guys. So that's it. Don't forget to subscribe, comment, like, dan di share supaya bisa berbagi buat teman-teman di sana yang pingin nge-apply visa atau pingin ke Amerika, baik itu trip ataupun bekerja. Tunggu kami di konten-konten berikutnya. Yo.